saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat biogas dari kotoran sapi. Biogas sendiri merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegrasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organiknya itu seperti kotoran ternak, seperti kotoran sapi di bawah ini. Kotoran ternak yang digunakan untuk membuat biogas adalah kotoran ternak yang masih mengandung air atau lembab. Nah, jadi yang pertama adalah kotoran sapi yang masih basah seperti ini dimasukkan ke dalam lubang penampungan. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan cara menyiram kotoran ternak agar lebih mudah mengalir ke bak penampungan pertama. Setelah kotoran ternak tadi yang disiram dari lubang pemasukan pertama akan memasuki bak penampungan pertama yang berfungsi sebagai untuk membuang gas yang pertama yang dihasilkan dari hari pertama sampai ke hari ke-8. Setelah 14 hari atau pada minggu kedua, gas yang di bak penampungan akan masuk ke dalam plastik penampungan gas. Instalasi ini harus dikasih safety. Safety itu apa? Pengaman, Pak. Nah, pengamannya Air tuh. Tujuannya dikasih pengaman untuk apa? biar gasnya Pak, kalau apa kan berlebihan kan nggak keluar. Bukan nggak keluar. Dia kalau dikasih pengaman, seandainya nanti gas itu tidak dipakai, kalau sapinya terus mengeluarkan kotoran masuk ke situ, berarti gas kan akan timbul terus. Dengan timbulnya gas itu, otomatis gasnya itu akan nambah. Nah, kalau nambah, kalau nggak dikasih safety, dia pasti meledak. Nah, dengan adanya safety, dia nggak akan meledak itu. Kalau udah udah full, dia akan balik keluar lewat safety tadi, otomatis keluar sendiri. Dan di safety ini cara bikinnya dia pipa masukkan di dalam botol dikasih air. Lagi. Setelah gas sudah terisi di dalam tabung plastik, gas akan dialirkan dengan baru anggaplah 15. Ini belum tinggi, nanti malam kalau nanti kan setelah diisi kan dia akan naik terus gasnya akan membuat gas. Nah, ini naik, ini turun. Jadi nanti karena ini pun sudah bisa kita hidupkan, tapi belum begitu kuat karena hanya 2 ekor sapi. Kalau kita banyak kotorannya sapi ya lebih cepat naik. Ini contohnya kita buka di sini. Setelah itu coba kita sumet, kita hidupkan. Nah, ini udah bagus. Nah, ini pipa yang selanjutnya akan bisa menyalakan kompor. Semua hasil sisa pembuatan biogas akan masuk ke dalam pembuangan limbah kedua. Yang selanjutnya akan masuk ke dalam bak penampungan kotoran padat dan kotoran cair. Limbah dari ini adalah bentuk limbah padat dari hasil sisa pembuatan biogas yang bisa dijadikan sebagai pupuk untuk tanaman. Limbah cair yang dihasilkan dari pembuatan biogas yang juga bisa dijadikan sebagai pupuk dalam tanaman organik. Alat yang nggak dimanfaatkan bisa diolah supaya dimanfaatkan. Itu alat itu kalau perkiraannya untuk pupuk, untuk pengaduk pupuk yang halusnya mungkin akan dijadikan butiran itu. Tapi kalau di sini itu banyak kegunaannya, bisa Kecil-kecil saringan. ya. Jadi dia nanti halus, setelah halus nanti dia ada yang bikin granul itu, yang butiran kayak MPK itu. Nah, dia piringan besar itu. Hasil dari situ masukkan ke dia jadi butiran. Nah, kalau udah jadi butiran, harga jualnya lebih naik. Gitu. Jadi kita jangan berpangku, oh harus dibantu. Kalau kita nampak, ini sekiranya bisa, itu kreatif kita, pola pikir kita. Jadi sesuatu yang sekiranya menurut kita itu bisa kita jadikan untuk penghasilan ataupun ini bisa juga untuk ini, bisa dimanfaatkan. Kita jangan takut.
kalau bahasa bisnisnya kegagalan itu awal dari kesuksesan. Dari kegagalan itu kita jadi pintar. Kalau di sini itu nggak ada yang apa istilahnya dibully, nggak ada. Dari kelompok ada nongkrong kita manfaatkan, nggak udah kayak gitu. Jadi bantuan-bantuan yang ke masyarakat kelompok tani nggak dipakai, kita pakai. Jadi awal peternakan itu sapinya ada berapa Pak? Awal bukanya Pak? Kalau kita di sini awal pertama sekali dua. Ceritanya dulu di sini sebetulnya bapak backgroundnya itu bukan peternakan. Background bapak itu tidak ada, ilmu peternakan itu tidak ada. Jadi waktu 2012 bapak anak bapak lajang besar juga, tapi kena halangan kecelakaan dia. Jadi itulah yang ada. Dia tak motivasi waktu itu mau masuk SMP. Jadi ada uang 15 juta waktu itu. Anak itu mau minta sepeda motor FU. Membawa bapak sampai ke istana. Jadi panjang prosesnya, nggak sekejap. Kalau orang nengok kenal ya mungkin wajar, modalnya besar, kaya. Itu kalau nengok. Jadi yang penting itu keahlian dan skill ya Pak. Kuncinya kita dikasih kemampuan sama Tuhan itu mempunyai kelebihan. Kelebihan kita tuh macam-macam. Ada orang mempunyai kelebihan tentang skill. Ada orang mempunyai kelebihan tentang bicara. Ada orang tentang kelebihan mungkin kekuatan. Jadi kalau bisa kelebihan kita itu kita gali, kita kaji. Apa yang bisa kita manfaatkan tentang kelebihan kita. Jangan kita menengok hal lain. Kelola dulu kelebihan dalam diri kita. Nah, jadi sebetulnya Tuhan itu sudah menunjukkan, masing-masing orang itu sudah ditunjukkan. Kamu kelebihannya ini, nah, kembangkanlah kelebihan itu. Contoh, banyak Halid kelebihannya mungkin tentang agama, tentang baca Quran, tentang ceramah. Pakai itu. Di dalam ceramah itu pasti nanti akan timbul hasil. Nah, jangan diremehin. Kita pandai ngomong, cuman di sini jangan kita memanfaatkan kelebihan kita itu tuh hal-hal menipu orang, untuk mengelabui orang. Jangan manfaatkan hal apa kita itu, kelebihan kita itu untuk yang terbaik. Kalau kita ceramah yang terbaik. Kenapa? Tuhan itu menunjukkan apa yang diperbuat orang itu, kalau dia baik, suatu saat kebaikan itu akan kembali lagi. Kalau orang itu sukanya menipu, suatu saat pasti ada orang yang akan menipu dia. Itu pasti itu udah hukum alam. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Mungkin kalau dikaji di Quran, tanya sama Ustaz, itu udah ada. Bukan bapak itu berarti bapak itu fasih di ilmu. Apa yang diperbuat itu yang di PT ya Pak? Nah, contoh kayak bapak nggak percaya. Bapak waktu awalnya tuh kayak nggak yakin kalau bisa sampai ke istana, bisa bertemu dengan presiden, bisa ikut-ikut rangkaian acara kenegaraan. Nggak mungkin. Kenapa? Ya kita di kampung, apa mungkin itu? Ibaratnya kudu menunggukan bulan. Tapi hal yang terbaik kita lakukan dengan sendirinya. Hal yang terbaik itu yang membuat kita menyampaikan ilmu kita, menyebarkan kemampuan kita ke orang lain, menolong orang lain. Otomatis orang itu akan menolong kita. Iya kan? Contoh saya mengasih ilmu ke anak-anak ini. Semua ini. Walaupun banyak, contoh 10 orang. Dari 10 orang itu nggak mungkin 10 orang itu akan bandel semua. Pasti ada satu yang akan membantu Bapak. Nah, itu metode. Sama kita ke masyarakat. Kita menyebarkan ilmu tentang ilmu pengolahan pupuk, tentang ilmu peternak, tentang ilmu bisnis apa, kita sebarkan. Hitung-hitungannya kayak gitu. 101 ataupun 1001. Masyarakat yang kita sebarkan itu mungkin ribuan. Dari 1000 aja 1. Kalau 2000 berarti udah 2. Kalau 5000 udah 5. Kalau 100.000 udah 100 orang. Dari 100 orang itu pasti akan mempromosikan kita, akan membuat baik kita. Ya kan? Iya Pak. Nah itu. Jadi itu makanya kalau ada orang kesini setelah kita buka wawasannya, dia akan ketagihan.
akan selalu sering kunjung ke sini. Masalah kenapa? Yang kita bagikan itu apa adanya, nggak rekayasa, nggak hal-hal yang sifatnya pembohongan, yang udah nyata ya, yang nyata gitu. udah pengalaman. Dan kita di sini itu bukan teori aja, fakta gitu. Jadi itu. Jadi hal-hal yang sifatnya kan gini, kadang-kadang masyarakat tuh dia menengok sesuatu dia cuman casing. Nah, kita nggak boleh, ada ilmu. Kita memandang sesuatu itu jangan dari sudut pandang. Kita mengenang sesuatu, pandanglah dari beberapa sudut, beberapa sisi. Kenapa? Kalau kita memandang dari beberapa sisi akan ketahuan aslinya. Tapi kalau kita memandang dari satu sisi itu masih ada tipu-tipuan. Nah, itu. Begitu juga kita menilai seseorang jangan langsung percaya gitu, dikaji, dikali, betul nggak orang ini, dianalisa gitu. Sama usaha pun gitu juga, jangan kita mengambil usaha itu langsung mentah-mentah, dikaji, cocok nggak dengan apa kita usaha itu, cocok nggak dengan itu. Sama kayak kita ngambil jurusan tuh dia tengok. Kalau sekiranya bisa memang kita, ya kita ambil. Kalau enggak, jangan dipaksain. Kalau dipaksain percuma. Masuk. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Ngomong di sini. Umpamanya gaji 1 juta ataupun 2 juta, itu menurut Bapak masih rugi. Kenapa? Saya di rumah Bapak giling 1 itu udah dapat 5 juta seminggu ya Pak. Cuma sebentar. Iya Pak. Nah, sekarang misalnya pilih giling itu apa duduk-duduk di kantor. Nah, kalau kita dulu di kantor bodoh, waktu dibuang, umur kita nggak ada, umur kita tuh berkurang, umur kita bertambah, tenaga kita berkurang. Kalau kita duduk waktu berjalan, umur sekarang 40, besok 42, besok 43, setiap tahun bertambah, dan kita nggak ada pikiran usaha, kita santai aja, tahu-tahu umur udah 50, tidak dibutuhkan di pemerintahan. Harus berhenti. Pas berhenti kita belum siap apa-apa. Itu yang harus dianalisa. Sama kayak Alif sekarang SMK mau kemana? Itu harus diperhitungkan. Waktu berjalan, tenaga akan berkurang. Itu diperhitungkan. Setiap di sini kan Bapak selalu ngomong kan, itu harus diperhitungkan. Waktu itu berjalan. Makanya kita kalau nengok kawan-kawan Halid yang duduk-duduk paling nggak suka. Itu kebiasaan itu penyakit. Contoh ya bukan apa, contoh kayak si siapa yang mancing itu Yusril. Nah, dia santai, dia ini masalahnya belum terbuka, dia masih merasakan nyaman setiap untuk mencari penghasilan, ya kan? Contoh kayak bapak santai aja, diundang jadi narasumber per jam sekian, dah cuman ngomong aja kayak gini. Dari dinas namanya diundang. Tadi ada nelfon Bapak Sudiri, katanya ada dari Payakumbuh, dia dari Nagari mau studi banding ke sini tentang pola pikir usaha. Ya udah silahkan aja. Tapi orang ke sini datang bukan cuma main-main, pasti ada yang ditinggalin, entah oleh-oleh, entah amplop, pasti. Nah, itu dari mana? Ya dari ilmu tadi, iya kan? Nah, itu. Jadi hal itu juga manfaatkan skill itu tadi. Di sini walaupun jurusannya peternakan, di sini kan Bapak buka kan wawasannya. Ya setiap di sini ada kegiatan bikin ini, buat ini, kerja ini, kan tak tunjukkan ini peluang. Tinggal kita mengolah mau dibawa kemana.